Diberikan izin, alhamdulillah. Sebelumnya sambil rileks aja dulu ya, Ibu Bapak. Kita nikmati dulu lagunya, syairnya. Syair-syair, di mana syair-syair itu isinya Ibu Bapak bisa mengevaluasinya bahwa kesemuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. IKM ini adalah bagaimana kita sekarang sebagai guru. IKM adalah implementasi kurikulum merdeka. Sebenarnya lahir itu karena suatu musibah. Jadi dasarnya Ibu Bapak juga harus pahami, lahirnya itu karena musibah. Seorang pendidik punya tanggung jawab, apapun keadaannya dia harus melaksanakan pendidikan. Waktu itu ada musibah yang namanya corona. Ya kan? Ketika corona tidak ada lagi muwajahah antara murid dengan guru,
Tidak ada lagi namanya komunikasi dengan guru. Tetapi dulu sudah ada, perjalanannya adalah dengan programnya adalah kurikulumnya kurikulum 13. Yang mana inti dari kurikulum 13 adalah tetap KTSP. Kurikulum itu akhirnya terus berinovasi dan terus berkembang. Kenapa saya sampaikan dulu gini? Orang yang mengetahui namanya bisa mengerti tentang ininya adalah dia mengerti jas merah, jasa-jasa yang dulunya kan gitu ya. Dari kita juga harus paham. Karena musibah corona tidak ada lagi guru yang bisa bertemu dengan murid. Pembelajaran harus tetap kita lakukan. Akhirnya para pendidik yang mempunyai ilmu-ilmu tinggi dia berusaha. Bagaimana Indonesia ini supaya pendidikan tetap terus berjalan. Terbit. Kemudian kurikulum bagaimana bisa menyikapi pendidikan tetap berjalan. Yaitu pendidikan harus tetap berjalan. Kurikulum ada kurikulum darurat. Ada kurikulum korupsi. Ada kurikulum SPGRM. Artinya pelopor guru revolusi mental. Kebetulan saya ikut dari utusan PGRI Kabupaten. Kemudian pemerintah kumpul semua. Ketika kumpul semua menerbitkanlah kurikulum yang baru. Baru banyak dari moderasi, kurikulum revolusi mental, kurikulum sekolah penggerak. Awalnya sekolah penggerak. Awalnya adalah sekolah penggerak. Kemudian di dalam perjalanannya berinovasi. Ini ternyata dari yang sekian bagus kurikulum ini yang bagus ini adalah penggerak karena bisa ngikut kepada yang lain. Diganti nama akhirnya menjadi prototipe karena prototipe itu bisa mengikuti daripada kegiatan-kegiatan yang ada perkembangan di wilayah. Kembali karena sudah menyala lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini Allah membuka pintu rezeki yang luas untuk kita semua. Amin. Amin. Perkenalkan. Nama saya Satrio Wahyuwono. Profilnya gampang kalau saja. Apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya, bukan ada apanya. Kalau ada apanya, berarti pamrih. Kalau guru tidak perlu pamrih di dalam menyampaikan. Baik, kegiatannya apa? Saya selalu terpesona mengajak bersama untuk ibadah. Saya orangnya sering show up, sering terpesona, sering bergaya di depan murid saya. Karena saya adalah seorang guru. Jadi setiap hari saya selalu banyak gaya. Betul nggak? Boleh nggak? Harus. Telepon saya 0815 199 400 10 0813 83 64 91 70. Itu kontak person saya. Saya bekerja di Satuan Pendidikan SD Negeri Babakan 03. Saya mau menularkan kepada teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman ya, meskipun ibu bapak, biar kita awet muda, karena diantaranya kurikulum merdeka itu nanti ada bagian itu. Jangan membuat satu keputusan dalam hidup bila keputusan tersebut akan menjadikan keputusasaan. Jadi ibu bapak, teman-teman, kalau mengambil keputusan jangan sampai ada nilai-nilai yang akan menjadi putus asa ibu bapak. Karena sesungguhnya Sang Pencipta telah membekalimu satu ketetapan dasar untuk hidup, yaitu kemudahan. Mohon izin, mohon maaf. Sepakat tidak Pak Ibu bahwa kita dibekali satu, yaitu kemudahan? Sepakat tidak? Kalau orang muslim harus sepakat. Innamal usri yusra. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah itu hanya membuat kemudahan untuk hambanya, makhluknya. Jadi tidak akan mungkin Allah memberikan kesukaran.
Baik, itu saja perkenalannya. Implementasi kurikulum merdeka, disingkat IKM. Implementasi kurikulum merdeka itu pilarnya hanya dua, tapi dua ini hebat, banyak ya. Untuk dua ini banyak saya catat di dalam kegiatan saya di sekolah penggerak. Kebetulan saya komite, ada lebih 150 materi, ada 150 materi dari awal sampai akhir, sampai setahun, belum lagi workshop, materi workshop dari ATP, ERPP dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti ibu bapak bisa sama-sama. Yang pertama IKM itu adalah belajar, atau kalau ibu bapak yang sekarang di rumah belajar, platformnya itu banyak, tapi kalau di kami sekarang kami pakainya Merdeka Belajar, MB disebutnya. Yang kedua yaitu perencanaan berbasis data di bagian dari Merdeka Belajar. Berarti ibu bapak perencanaan berbasis data sebagai bagian dari rumah belajar. Dasarnya ini dulu. Jadi ibu bapak, Kemendikbudristek telah menetapkan visi pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benaral, kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ibu bapak, ini adalah profil Pancasila yang mana nanti di 2023 kita sudah harus mulai semua. Cara pembelajarannya bisa melalui Merdeka Mengajar dan Rumah Belajar dan platform-platform lainnya. Ini dasarnya di dalam kita memberikan pembelajaran. Oke. Nah, untuk mewujudkan visi pendidikan, ada pendidikan berkualitas. Pendidikannya bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok. Jadi ibu bapak nanti pembelajarannya tetap dengan digital, itu harus dipelajari. Tadi benar, ibu harus sudah masuk dulu dalam akun ID Belajar. Kalau sudah ID Belajar masuk, maka ibu bisa namanya di situ mengakses daripada Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar dan platform lainnya. Ini dasarnya. Materi perencanaan berbasis datanya kenapa sih harus pakai yang namanya kita IT? Karena yang pertama adalah Merdeka Belajar atau Rumah Belajar ini adalah berbasis data, memahami tujuannya, memahami kebijakan rumah belajar, memahami konsep perencanaan berbasis data sebagian dari rumah belajar. Di situ ibu bapak ada isi-isi platformnya dari cara kita menyusun. Mungkin tadi ada bahasa RPP ya, kalau di kami namanya ATP. Ada ATP, ada modul ya. Nanti juga akan sama seperti semua. Nah di RPP-nya, nah itu semua itu. Kemudian di sini yang kedua, data itu adalah untuk profil platform rapor pendidikan. Nanti ibu bapak di Merdeka Belajar atau di Rumah Belajar itu akan koneksitas ke ID Belajarnya ya. Jadi ibu di situ bisa memahami definisi dan profil bla bla bla, dan nanti ibu bisa pelajari sendiri. Kemudian di situ juga ibu bisa sebagai perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Nah, ini bisa untuk guru, untuk guru kepala sekolah, dan ini monitoring dan evaluasi untuk sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, pengawas, dan
dari satuan pendidikan keseluruhan. Ini tujuannya kenapa harus pakai berbasis data. Oke. Implementasi kurikulum Merdeka itu platform Merdeka Belajar atau rumah belajar aktivasi. Yang pertama aktivasi. Tadi sudah sama Pak Daud ya, aktivasi. Aktivasi dulu, kalau tidak aktivasi tidak bisa. Aktivasinya bagaimana? Betul, harus punya NUPTK dan kalau belum harus didaftarkan oleh operator. Dan itu garis bawahi tanggung jawab satuan pendidikan. Jadi kalau gurunya tidak bisa mengakses itu tanggung jawab sekolah. Artinya satuan pendidikan di bawahnya. Oke. Nah, kenapa sih Ibu? Jadi saya buka nih. Dari perjalanan tadi, akhirnya dari prototipe, kemudian ketika kami aja tuh belum ada semua hal-hal itu. Sambil berjalan setahun para cendekiawan tuh belum berusaha. Nah, di situ kemudian Ibu Bapak akhirnya ada rumusan. Kenapa bisa disebut sekarang itu pelajaran merdeka, implementasi kurikulum merdeka? Dari mana sih? Nah, ternyata itu dari sini, Bu. Kenapa bisa disebut merdeka? Karena semua pembelajarannya, penyusunan RPP dan kegiatan sekolah itu dimulai dari huruf M, mulai dari I. Yang kedua, eksplorasi konsep. Pak, mulai dari diri bagaimana ya? Kita mulai dari diri dulu. Kita mau belajar agama kelas 4, mulai dari diri kita. Apa yang bisa di kelas 4 yang sudah kita kuasai? Mulai dari diri dulu. Apa kemampuan kita untuk menyampaikan kita kepada anak-anak didik kita? Apa yang mau kita tampilkan ke anak-anak didik kita? Yang pertama mulai dari diri. Yang kedua adalah eksplorasi konsep. Nah, tadi sudah eksplorasi konsep dari mulai IT dan lain sebagainya. Kemudian Ibu menyusun RPP, alurnya bla bla bla. Kemudian, nah, di kurikulum Merdeka ini ada namanya ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu kalau kata namanya dulu di pondok pesantren itu namanya musyawarah. Nah, di kurikulum Merdeka ini tidak ada bahasa senior dan junior, garis bawahi. Yang ada lebih dahulu tahu dan yang belum tahu. Jadi itu makanya peningkatannya di ruang kolaborasi. Kemudian yang selanjutnya adalah direfleksi terbimbing. Setelah menjalankan akhirnya direfleksi terbimbing. Setelah itu D-nya demonstrasi kontekstual. Baru mulai dipraktekkan, ditunjukkan demonstrasi. Kemudian elaborasi pemahaman. Apa elaborasi pemahaman? Yaitu kembali kita sudah sampai di mana ya? RPP ini bagaimana ya? Kita sudah bisa menjalankan apa ya di elaborasi. Nah, kemudian dikoneksi antar materi. Jadi yang telah kita sampaikan, pengajaran-pengajaran kita sampaikan, apakah itu ada koneksitas dengan itu, nyambung tidak? Seperti itu. Kemudian baru aksi nyata. Sehingga di kegiatan itu maka disebutlah merdeka, sehingga kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Jadi jangan sampai ditanya kurikulum merdeka apa sih, kenapa sih bisa jadi kurikulum merdeka? Apa ya? Ya merdeka aja, merdeka, anak-anak merdeka belajar, guru merdeka belajar. Ternyata tidak seperti itu. Inilah dia. Jadi pembahasan kegiatannya baik itu dari inti pembahasan, aktivitas peserta, tugas produk peserta, semua harus mengawangku, mencerminkan dari merdeka, alur merdekanya. Baik. Nah, kemudian apa kebijakannya? Itu nanti penggantian UN, penyesuaian kebijakan dana BOS. Ini nanti ya, mungkin bukan tugas kita nanti bisa ada instrumen tersendiri.
Kemudian implementasi Merdeka ini, kurikulum Merdeka ini siapa aja sih yang harus berkecimpung? Jadi Merdeka Belajar itu adalah pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di situ ada pembelajaran untuk keluarga, guru, instansi pendidikan, dunia usaha, industri, dan masyarakat. Jadi nanti di sini sekolah Indonesia, angka partisipasinya nanti di sini ada indikatornya semua nih, sehingga nanti akan terbitnya adalah rapor pendidikan perencanaan berbasis data. Rapor pendidikan ini dihasilkan dari Merdeka yang tadi Ibu Bapak telah implementasikan di sekolah, nilai-nilai sekolah. Kemudian perencanaan berbasis data dengan sendirinya Ibu Bapak akan bisa mengakses ID Belajar, sehingga akan mengetahui dari apa yang menjadi kompetensi dan lain sebagainya. Nah, ini juga kenapa sih mereka ini seperti kita harus ketahui dahulu pendidikannya bagaimana. Ini pendidikannya adalah dahulu berbagai sumber dan melakukan pengisian barang berkali-kali. Kalau sekarang hanya HN, itu KMDK-nya ya, hasil evaluasinya yang beragam. Kalau ini evaluasinya hanya satu, mengukur beragam hal, mengukur kunci yang butuh hasil belajar. Nah, ini perbedaannya, pelajaran yang dahulu dengan sekarang. Apakah iya Pak? Iya, ini akan diterapkan kurikulum Merdeka ini. Baik, kemudian apa sih kenapa kita harus ini data, harus namanya akunnya, kita buka akunnya. Nah, ini jadi bisa Ibu mengidentifikasi masalah, melakukan refleksi, melakukan pembenahan, dan ini menjadi kata kunci di dalam sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu ada kata kunci namanya IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Nah, itu ya. Oke, nah ini alurnya, nanti bisalah perencanaan satuan pendidikan. Jadi IKM itu sebenarnya untuk apa sih? Ya, nah ini IKM itu adalah untuk seperti ini, Ibu Bapak. Profil pendidikan, rapor pendidikan, platform rapor pendidikan. Nah, ini IKM dan juga dana berbasis data. Baik, saya akan percepat. Nah, kalau yang ini nanti bisa. Jadi ini dasar hukumnya. Tadi juga dasar hukumnya telah disampaikan. Ya. Nah, ini nanti ini semua nih, ini semua akan Ibu Bapak dapat ya, karena waktunya tidak begitu banyak. Mungkin saya akan langsung kepada yang namanya gini. Yang pertama adalah mulai dari diri. Saya akan kirimkan LK teman-teman ya, Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak bisa namanya mengaksesnya melalui grup KKG-nya aja ya, atau yang sudah ada yang ID belajarnya, berarti ID belajarnya nanti sebentar saya kirim. Ya, sudah kirim juga di grup KKG, itu bisa melalui drive yang Ibu coba Ibu buka. Kalau Ibu buka di situ, kalau Ibu sudah ID belajar, Ibu bisa masuk. Nah, nanti yang dari LK-nya saya buatkan juga. Sambil ini Ibu Bapak bisa saya perlihatkan bagaimana ID belajar itu isinya ya. Ya. Ini tampilan ID belajar saya. Nah, di sini Ibu Bapak nanti bisa lihat di sini ID belajar Ibu Bapak teman-teman. Ketika di sini ditampilkan, di sini banyak dari mulai doc, set, slide, Jamboard yang kemarin ya. Sudah dipelajari juga. Nah, di sini ada Jamboard ya dan lain sebagainya. Ini ID belajar. Cuman saya kasih gambaran sama teman-teman. Ketika kita sudah menjadi seorang guru,
kita siap-siap harus tidak punya, meskipun pembelajarnya merdeka, kita tidak punya privasi lagi, kita tidak akan merdeka. Kita harus benar-benar sudah mencurahkan. Karena apa? Ketika ibu bapak teman-teman sudah menautkan akunnya, apalagi ke handphone, hati-hati. Main foto langsung tersimpan di drive. Jadi tidak ada lagi privasi, ya. Kita harus sepakati itu dulu. Guru ketika dengan pemerintah, dengan pendidikan tidak akan ada privasi kan. Jadi tidak punya privasi. Jadi ibu menautkan nih ke handphone, ibu foto cepret, nggak taunya masuk ke drive, tersimpan, tercatat. Dan ketika ibu teman-teman sudah menjadi di akun ID belajar, ini sangat tidak terbatas simpanannya. Kalau di akun biasa cuma 15 GB, kemudian selesai. Maksimal 16. Tapi kalau sudah ibu tautkan di ID belajar, apapun bisa masuk di sana dan tersimpan. Contoh tadi ketika saya taruh laptop di situ, ini sekarang dia sedang live menghadap saya. Ini dari Mendikbudristek. Ini semua tersimpan, tercatat. Jadi ibu bapak ketika sudah menjadi guru harus kafah dan harus siap-siap tidak punya privasi. Ya, jadi bukan saya nakut-nakutin, memang itu konsekuensinya sebagai seorang guru. Baik, itu sudah saya kirim teman-teman ibu sekalian LK-nya, ya. Jadi LK-nya kita akan yang pertama kan mulai dari diri ya, mulai dari diri kita lihat LK-nya yang mana ya. Sebentar, saya mau ke WA saya dulu. Nah, ini juga cara menautkan. Nah, ini menautkan nih, ya, menautkan di laptop. Kita sambil praktek juga. Mungkin yang sudah bisa ya, syukur alhamdulillah. Ibu, bapak, teman-teman di ID belajar ini sangat hebat. Kalau ibu bapak sengaja membeli atau mempunyai ini untuk bisnis, itu harga ratusan juta. Tetapi bapak mempunyai ID belajar sangat luas, bisa menggunakan untuk apapun, tetapi satu catatan, tidak punya privasi. Dan hati-hati ketika sudah ditautkan ke handphone, ibu saking sono kasalaki masalah foto cekrek itu masuk tanpa disadari sudah tersimpan, ya. Nah, teman-teman, bagi yang ini mungkin sudah terbiasa ya. Nah, ini praktek langsung juga nih. Ini masuk untuk ke laptop. Nah, ini sekarang ini pakainya barcode. Jika ibu bapak sudah ini ke handphone, maka gunakan barcode-nya dengan HP-nya. Sebentar harus berbagi waktu. Sebenarnya ibu bapak kalau memang masih nanti kurang paham, insya Allah kita akan bantu. Kita sama-sama pengibasan aus ya. Dan juga di pembelajaran merdeka ini tidak ada yang harus fokus banget, tapi sambil sersan ya. Jadi sersan.
Aman ya. Serius tapi santai. Nah, LK ini adalah untuk mengevaluasi diri ya, mengevaluasi diri karena langsung dimintanya saya juga hanya seperti itu. Ini kok lama ya? Yang mau ngopi sambil ngopi. Kenapa? Di pelajaran kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran satu yang hebat, namanya andragogi. Jadi pembelajaran orang dewasa. Sampai murid kita nih kelas 1 sudah belajarnya andragogi. Kita tidak boleh, kita menjadikan dia teman, kita dekat, kita CS-an. Itulah pembelajaran Merdeka belajar dan atau kurikulum Merdeka. Di sini ada namanya andragogi dan tidak ada kata yang menyalahkan kalau di andragogi. Jadi semua boleh menyampaikan pendapat, tetapi hasilnya nanti ada di kolaborasi dan elaborasi, artinya musyawarah. Baik, tadi KKG ya sudah bisa dibuka. Baik, saya akan kirim. Nah, nih saya tunjukkan juga sama teman-teman. Berarti saya akan kirim L. Teman-teman ini bisa dilihat ya, ini ininya sudah saya kirim. LK Mandiri. Nah, yang ini bukan ya, yang siapa ya? Sudah? Ya? Oh, ada yang belum masuk grup. Belum masuk grup, ibu bisa, ibu kenal sama temannya. Belum masuk grup, tahu nomornya. Ibu dari ini ambil copy paste-nya, kirim ke temannya. Kalau masuk grup, saya bukan adminnya. Di sini ada yang tidak masuk grup? Banyak. Ya udah, berbagi saja, berbagi ya. Ibu berbagi aja. Ya sebentar. Nah ini gini Bu, teman-teman sekalian, untuk kurikulum Merdeka Mengajar ini yang pertama, panduan ini berisi poin-poin yang pada umumnya terdapat dalam lembar instrumen observasi. Bapak dan Ibu dapat menggunakan poin-poin tersebut sebagai acuan dan mengamati dan mempelajari instrumen observasi rekan Anda. Jadi satu diantaranya di pembelajaran Merdeka ini kita mempelajari dulu dari diri kita dan juga bisa mempelajari dari teman kita. Nama guru, mata pelajaran, observasinya apa nih, ya kan? Misalnya cara berpakaian teman, cara bicara teman sejawat kita, mulai dari diri, saling mengintrospeksi. Nah, waktu itu kalau saya lagi workshopnya, kita berpasangan karena waktunya tidak mencukupi, ya kita ini saja. Atau waktu itu kita per grup ya, per grup. Nah ini LK-nya. Caranya bagaimana? Misalnya sikap nih, nomor 1 sopan santun dan susila. Pernyataan kemampuan perilaku guru dapat menjadi panutan dan teladan. Indikatornya apa ya? Mulai dari diri kita. Saya kalau ke sekolah selalu senyum. Nah, penilaiannya dapat diberikan secara deskriptif, keterangan ataupun secara kuantitatif, angka. Nah, di sini adalah bagaimana kita merefleksi diri dulu, mulai dari diri. Kita baru di M-nya nih ya, IKM-nya baru di M, implementasi kurikulum merdekanya di M-nya. Yang pertama memang kuncinya di M. Di M-nya dulu bagaimana guru bisa
Nah, disitulah yang disebutnya nanti mindset. Artinya pola pikir kita. Karena guru macam-macam. Guru yang pertama akan menjadi figur. Ya. Guru akan menjadi figur. Kalau figur itu udah semuanya serbawah ya. Apapun ditajim, dihormati. Tapi ketika kita sering alpa, baik itu absensi, baik itu alpa kita memberikan pembelajaran ke murid kita, baik kita namanya dengan teman kita sering alpa ini artinya kesalahan, maka figura cuma ditambahin huruf A jadi figura. Kalau figura itu cuma buat kelihatan, Bu. Sayang. Lebih parah lagi, sudah kita seperti itu, kita tidak lagi berbaik kepada teman siapapun, no, tidak mau terima apapun, no, akhirnya huruf tambahannya N, figuran. Akhirnya yang tadinya mempunyai kemuliaan, kedua menjadi hanya tontonan, dan yang ketiga hanya menjadi cercaan. Nah, itu diantaranya. Kurikulum Merdeka mengimplementasikan seperti itu. Nah, teman-teman silakan ibu bapak diisi LK-nya, itu LK mandirinya. Nah, kemudian ada LK terbimbing merancang dan membantu refleksi. Ini biar agak cepat aja karena waktunya juga nanti untuk hal yang lain ibu bapak bisa. Ini nanti saya kirim juga nih. LK ini teman-teman sekalian bagaimana merancang dan memandu refleksi. Dari hasil yang tadi mandiri kita akhirnya bisa merancang. Ceritakan satu kegiatan di mana Bapak Ibu berkolaborasi bersama murid, rekan, sejawat atau atasan. Jadi di kurikulum implementasi Merdeka ini adanya interaksi hablu minanas. Yang pertama tadi menyangkut ke dalam diri agar menjadi introspeksi diri, agar kita ingat kepada Allah juga di situ. Oh, berarti saya banyak yang salah, bla bla, kita lupa. Yang tadinya tidak banyak istighfar jadi istighfar. Astagfirullahaladzim, saya tadi ceketus banget saya sama teman saya guru ya. Nah, kemudian yang kedua ini lembarnya merancang memandu refleksi. Ibu akhirnya setelah menjalankan itu, ibu bisa nih kegiatan apa yang sedang Bapak Ibu lakukan pada saat itu. Oh iya, waktu itu teman saya lagi kelilit hutang gara-gara uang tabungan dipakai, aku bantu. Misal kita tidak akan lepas dari kegiatan kita sebagai guru. Atau aduh, kemarin kegiatan ibu lakukan pada saat itu membantu teman apa, atau membantu kepala sekolah, atau membantu murid. Nah, ceritakan situasi yang benar-benar ibu bapak rasakan bisa itu. Aku bisa loh. Nah, nanti ibu bapak bisa tahu. Kemudian apa peran ibu bapak dalam kegiatan tersebut? Atau di sekolah, misalnya PHBI, PHBN. Oh, saya jadi ketuanya. Saya kemarin seperti ini ya, seperti itu. Ya. Di antaranya. Kemudian ceritakan situasinya, apa peran Bapak Ibu di dalam tersebut, apa hasilnya yang dicapai. Kalau dengan murid, misalnya Ibu Bapak mau mengadakan outing class. Nah, outing classnya dengan murid nih berkolaborasi. Anak ada yang disuruh diminta membawa pacul, misalnya untuk pertanian atau namanya tanaman, misalnya. Ceritakan situasinya, apa peran Bapak Ibu. Nah, misalnya dengan murid seperti itu. Atau dengan teman atau dengan pimpinan. Nah, ya. Teman-teman, ibu bapak juga bisa. Kemudian pembelajaran apa yang bapak ibu peroleh dari pengalaman tersebut? Apakah bisa berbagi? Apakah bisa bersabar? Apakah bisa dan bisa lainnya.
Kemudian yang ketiga, ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam melakukan refleksi sehingga menemukan pembelajaran yang bermakna. Akhirnya Ibu Bapak bisa merumuskan, iya kemarin pas PHBN atau PHBI atau Karnaval saya ditunjuk sebagai ketua koordinator. Yang saya dapat, saya kenal dengan orang tua murid yang namanya si Fulan, dia respect banget dengan guru dan lain sebagainya. Nah itu ya LK-nya. Baik, kemudian LK selanjutnya yang saya kirim adalah LK satunya ya, yang tadi. LK best practice. Mungkin karena keterbatasan waktu teman-teman, nah Ibu Bapak sekalian, nanti akan dilanjutkan ya. Ada LK-nya ada 4 nih. Mau semua atau 2 dulu? 1. Ya, ini IKM ini. Sambil santai Ibu, silakan sambil mengopi, sambil bertanya. Pak, saya mau tanya. Pak, mau tanya nggak apa-apa? Nih. Pak, LK-nya diisi, nanti akan dipandu juga sama ketua KKG akan diperiksa ya. Itu saja sih ya. Nah, ininya. Yang tadi, misal LK yang mandiri ya. Nih, ini LK mandiri, ini yang ini Ibu, Bapak, teman-teman. Jadi ya teman-teman merefleksikan dulu nih kemampuan di dalam diri terhadap teman, terhadap teman ya. Ini. Jadi kuncinya di sini. Ketika kuncinya ini semua bisa berjalan, semuanya bisa nerima, best practice-nya juga bisa nerima dengan teman. Disiplin, pernyataan guru hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal kelas misalnya. Pernyataannya, nah ini bisa ditambahkan nih. Cuman kita ambil yang pernyataan ini dulu. Ini bagaimana pernyataannya teman-teman. Nah ini sebenarnya ini nanti bisa sebagai buat panduan kepala sekolah juga untuk bisa menyikapi ada apa ya dengan guru kami, anak buah kami, dan ini juga bisa untuk sebagai lembar kerja untuk evaluasi ke murid kita. Kita bisa buat observasi LK ini juga untuk murid kita bisa, kelas kita, keadaan kelas kita juga bisa. Nah, mulai dari diri itu pertama dulu adalah diri sebagai seorang guru, kemudian diri di dalam lingkungan kelas, diri sebagai bagian dari sekolah. Nah, setelah itu baru Ibu ke yang best practice yang 1, yaitu merancang dan memandu refleksi. Ibu merefleksikan. Jadi sekarang di kurikulum Merdeka ada bahasa refleksi. Sebenarnya refleksi itu tepatnya adalah mengevaluasi diri. Kalau kata ininya orang Arabnya apa tuh? Hasibu anfusakum qabla an tuhasaba. Seperti itu. Jadi mulai itu. Nah, nanti setelah ini selesai ada LK ketika 2, 3 dan 4. Kalau yang sudah coba deh siapa teman-teman yang sudah mengisi, ingin tahu, coba teman-teman, kita masih ada waktu sih 15 nih. Coba yang sudah mengisi dari LK ini, kita mau mendengar. Ibu sudah? Yang guru laki di belakang sudah? Sudah, Bapak? Iya. Nah, itu yang saya lihat sudah juga ada yang di drive-nya dibuka. Tentang merdekanya tadi ya.
teman-teman di share itu udah Pak, masih itu kunci pokoknya ibu di Merdeka Rumah Belajar, di Merdeka Belajar di platform itu kuncinya. Jadi nanti membuat RPP, membuat modul ajar itu juga pilarnya dari situ. Jadi kalau ditanya kurikulum merdekanya, iyalah kurikulum merdeka yang pertama mengevaluasi diri, artinya dari dirinya sendiri. Jadi itulah kalau dikaitkannya seperti itu. Saya mau menunggu nih, adakah yang sudah? Itu ada ibu dan teman-teman, kalau yang sudah di-drive diisi aja semua, nanti bisa diserahkan ke ketua gugusnya, karena saya hanya diminta untuk seperti itu, untuk mengevaluasi. Di situ ada apa pendapat ibu mengikuti KKG, yang saya lihat mas seperti itu deh, ada ya. Iya. Iya, apa sih? Apa manfaatnya, apa yang ibu dapat, bagaimana modulnya, nah itu apa sih yang kurang? Oh saya kurang, saya masih kurang nih ya. Iya, ya bisa jadi gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, di pembelajaran sekolah kurikulum, implementasi kurikulum merdeka ini benar-benar kita merdeka dalam artian nuansanya ya, kita tidak ada lagi pembatasan yang mengkungkung kita untuk mengeksplorasi dan mengekspektasikan kemampuan pedagogik seluruh daripada guru. Nah, oke. Saya paling sampai 10 menit lagi nih teman-teman, akan dilanjutkan dengan pemaparan ATP ya dari rekan saya juga. Nah, di LK ini, LK yang kedua adalah merancang dan membantu refleksi sama, tapi lembar kerjanya yang kedua. Menurut Bapak Ibu, apakah refleksi yang perlu untuk dilakukan? Berikan alasannya, khususnya refleksi misalnya di sekolah atau di kegiatan ini ya. Kalau yang ini untuk di kegiatan yang ini aja nih, apa manfaat refleksi dari peningkatan profesional guru dan perkembangan peserta didik? Oh ini untuk di sekolah, tidak untuk di KKG ini ya, dari masih berkaitan dengan yang LK1 ini. Saya kirim juga LK2, LK2, LK2. Nah, ini di LK2 sudah saya kirim, LK3-nya. Nah, ini seharusnya ini ketika kita workshop nih ya. Emang sebenarnya ketika ini kita masuknya ke dalam workshop, tapi workshop kita hanya 20 menit ya. Hitungannya kakak ini workshopnya 20 menit. Nah, ini Ibu hapus saja, ini saya mohon maaf, ini saya belum hapus. Nama kegiatannya Ibu ganti ya menjadi KKG. Nah dari sini aja terlihat, teman-teman terlihat ya, apa kurang besar? Oke. Jadi yang di LK3 ini diganti aja. Nah di sini kalau guru pembelajarnya ya nggak apa-apa, guru pelajarnya sama ya. Nah di sini saya sampaikan nih mulai dari diri. Kenapa sih kurikulum merdeka? Karena di sini kita nginiin refleksinya seperti itu ya. Kalau ditanya apa itu kurikulum merdeka? Merdeka aja, enggak juga. Artinya diambil dari alur aktivitas pembelajaran
di mana yang pertama itu adalah mulai dari diri, yaitu mulai dari diri, mengembangkan, menyusun dan merancang refleksi. Kemudian eksplorasi, mengembangkan, menyusun, nah seperti ini. Ini teman-teman, ini kita setelah setahun 2 bulan dari 150 materi, akhirnya kita langsung ternyata dikasih ujungnya seperti ini. Oh ini ya katanya. Nah teman-teman bisa lihat itu. Nah ini. Nah di sini caranya bagaimana menyusun yang ini. Mulai dari diri, tujuannya apa dulu? Misalnya tentang KKG ini untuk peningkatan kompetensi, durasinya berapa, langkah-langkah pelaksanaannya apa, perlengkapannya yang ada di sini, misalnya ada laptop, ada proyektor dan lain sebagainya. Dan ini bisa digunakan juga LK ini di dalam kegiatan teman-teman, ibu bapak, di dalam pembelajaran di sekolah atau kegiatan satuan pendidikan ketika akan mengadakan PBN atau namanya itu kegiatan hari besar Islam, bisa pokoknya kegiatan-kegiatan ibu bisa menggunakan ini kerangkanya. Jadi kerangkanya ini ketika ibu buat, ibu tinggal ganti. Kalau saat ini misalnya nama kegiatan KKG. Nah di sini setelah ibu sudah laksanakan itu semua, ibu misalnya teman-teman mau kegiatan pembelajaran apa nih? Misalnya di kelas fase C. Oh iya, saya juga sampaikan bahwa di sekolah di kurikulum nanti itu tidak ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang akan dikenalnya adalah fase A, B, dan C. Fase A adalah kelas 1 dan kelas 2. Fase B adalah kelas 3, kelas 4. Fase C kelas 5, kelas 6. Dan di kurikulum Merdeka tidak ada bahasa tinggal kelas. Jadi harus naik kelas semua, karena setiap pembelajaran, satu item pembelajaran, satu alur pembelajaran, teman-teman dikasih waktu 2 tahun. Yang mudah mah hanya di PAI. Kalau di PHI itu bikin RPP, bikin ATP, bikin modul ajar, itu gampang. Gampangnya apa? Dia sudah dikasih pilah-pilah. Yang namanya sekolah dasar itu belajarnya adalah rukun iman. Rukun iman ada 6. Jadi kelas 1, kelas 2 pembelajaran rukun iman ke-1, ke-2. Kelas 3, kelas 4 tinggal yang ke selanjutnya. Ya kan, percaya. Nah, kalau rukun Islamnya menaungi, mengikuti semua dari kegiatan itu. Tetapi kalau bidang studi yang lain itu harus dirancang, bisa pengembangannya lebih luas. Dan semuanya nanti ada di, kita dikenalnya namanya capaian pembelajaran, nanti juga itu ada ya. Nantilah ya teman-teman, kalau memang masih inian bisa kita berkolaborasi, bisa kami menyampaikan. Baik, waktunya 2 menit lagi. Nanti agak dikirim saja kembali ke grup atau ke Pak Daud atau langsung ke Pak Ridwan ya, teman-teman sekalian. LK-nya ini sebagai data otentik bahwa di dalam kegiatan KKG ini adalah kompetensi guru. Mungkin itu saja dari saya tentang IKM, teman-teman sekalian. Dalam hal ini sekali lagi saya mengucapkan banyak kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila masih kurang puas. Insya Allah sekolah SDN Babakan 03 yang sering menjadi sekolah penggerak juga siap membantu teman-teman
untuk menanyakan atau bagaimana, karena ada 4 komite personilnya juga dengan kepala sekolah. Jadi di gugus 7 ada SDN-nya Lindung, di gugus 5 ada SDN Babakan 03. Insyaallah kami selaku komite dan juga dari sekolah penggerak akan terbuka lebar, karena memang sebagian dari tugas kami di dalam pengimbasan, di dalam pembelajaran implementasi kurikulum merdeka itu. Nah, akan saya buka juga nih, saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Saya tunjukkan sama teman-teman di materi itu, di materi IKM itu ada berapa? Ini yang terakhir di andragogi, ada arkas, ada asesmen, ada capaian pembelajaran, digitalisasi, IHT. Taruhlah ini ada 12. Setiap dari folder ini mempunyai materi. Ini banyak, hampir sudah 150-an. Andragoginya, materinya, ya. Kemudian di capaian pembelajaran ini ada ATP project dan lain sebagainya nih. Nah, ini kami siap. Nah, ini dasar hukumnya. Ini dasar hukumnya nih, dasar hukumnya cara membuat RPP, ATP ya menurut Ibu Bapak ya. Ini sini nanti ada. Insyaallah kami dari sekolah penggerak siap membantu mengimbaskan kepada teman-teman. Di sini ada, sekarang kita belajar di IKM Merdeka. Nah, di sini saja sudah cukup banyak ya dari bahan. Belum ini ada bahan ajarnya, bahan bacaan prestasinya belum saya juga berikan karena memang waktunya. Singkat saja intinya bahwa apa itu IKM? Implementasi kurikulum merdeka. Di mana kenapa disebut merdeka? Karena alur dari kegiatannya itu mewakilkan dari huruf-huruf merdeka bila disatukan. Itu saja teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya yang mengisi ada rekan saya sejawat yaitu Bapak Aulia untuk menyampaikan tentang ATP, alur tujuan pembelajaran. Artinya alur tujuan pembelajaran yaitu dikenal kita capaian pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan waktu dan tempat untuk Pak Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat apa udah loyo nih Bu? Udah loyo ya? Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih loyo juga. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan, kita pelajari, dan apa yang telah disampaikan oleh pemateri mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya tidak akan lama-lama ya, karena waktunya tadi kata
yang mengatur acara ini sampai jam 11.30 ya. Waktunya belum makan tuh ya, makan jam 12 ya. Ya nggak apa-apa ya, Bapak dan Ibu. Ini akan saya persingkat. Kita di sini nanti akan memahami sedikit tentang pengertian dan menyusun ATP. Apa sih ATP? Nah, ATP ini adalah alur tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Sebelum saya melanjutkannya, sama seperti rekan saya tadi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sebagai pendidik atau guru di SDN Babakan 03. Kemudian nama saya Aulia Rahman. Nah ini kata Pak Satrio pakai nomor telepon Pak, siapa tahu nanti ada yang mau kolaborasi ya. Saya edit lagi, saya taruh nomor telepon saya. Ini 0895 24 0323. Nah pada hari ini kita akan sedikit mengulas tentang pengertian dan menyusun ATP. ATP ini sebagai pengganti kalau Bapak dan Ibu yang sudah menyusun atau menjadi guru mungkin udah ada beberapa tahun. Kalau misalnya guru baru tahun ini mungkin belum paham ya, kita sudah mengalami namanya kurikulum K13. Nah dalam kurikulum K13 ini ATP ini adalah sebagai pengganti dari silabus. Di kita sebelum kita menyusun ATP ini kita pahami dulu nih, ATP ini maksudnya apa sih? Karena kita sebagai guru, hal yang terpenting dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai perangkat administrasi yang kita siapkan. Karena banyak guru yang ngajar cuma masuk kelas, ada buku, hari itu belajar, hari itu sampaikan ke murid, jadi nggak tahu tuh murid itu yang kita sampaikan sesuai nggak dengan apa? Dengan RPP. Kalau zaman waktu masih K13 RPP kita sampaikan. Tapi kalau sekarang kita harus menyampaikan alur tujuan pembelajaran kita itu sesuai dengan capaian pembelajaran, kemudian dengan modul ajar yang akan kita sampaikan. Jadi kami dari komite pembelajaran di sekolah penggerak ini untuk memahami ini butuh waktu yang begitu lama Bapak dan Ibu. Makanya saya tidak terlalu berharap ya ketika kita menjalani IKM ini cuma dalam waktu 3 pertemuan, udah gitu waktunya cuma beberapa jam, kita harapkan semuanya paham, kayaknya nggak mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita nanti bisa belajar sendiri dan kami hanya menyampaikan materi-materi sebagai pendamping Bapak dan Ibu nanti ketika ingin menyusun ATP-nya. Nah, saya lanjutkan. Pengertian alur tujuan pembelajaran atau ATP. Sebelum lebih lanjut mengenal istilah alur tujuan pembelajaran, kita harus mengenal istilah alur pembelajaran atau AP dan tujuan pembelajaran yaitu atau TP. Alur pembelajaran AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Artinya ketika kita ingin merangkai tujuan pembelajaran, yang perlu kita ketahui dalam ATP pada kurikulum Merdeka ini tidak sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia khususnya. Contoh ya Bapak dan Ibu, ketika sekolah itu ada di perkotaan, maka ATP yang kita buat mungkin pasti berbeda dengan sekolah yang ada di pedesaan. Karena ketika kita ingin mencapai pembelajaran dalam syarat menyusun ATP, capaian pembelajaran yang dicapai oleh setiap sekolah itu harus sesuai dengan karakteristik sekolahan. Misal di karakteristik sekolahan ini berada di daerah Cilengsi, kita di sini masih ada persawahan ya Bapak dan Ibu ya, masih ada perkebunan, kemudian kita juga sudah masuk industri-industri seperti garmen, seperti industri yang lainnya. Nah maka itu kita sesuaikan capaian pembelajarannya sesuai dengan karakteristik di sekolah. Kalau di pantai atau di daerah pesisir mungkin nanti capaian pembelajarannya beda lagi. Nah untuk capaian pembelajaran ini Bapak dan Ibu, kemarin waktu kami mengikuti beberapa pelatihan dari 1 tahun yang lalu, kami bingung nih untuk capaian pembelajarannya. Tapi pas kemarin saya mendapatkan informasi dan kita pun sudah dibekali bahwa capaian pembelajaran alhamdulillah telah disediakan oleh pemerintah. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika ingin menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran, nggak usah pusing-pusing
bagaimana caranya sesuai buku enggak, harus dengan karakteristik enggak. Nanti tinggal ibu buka, tinggal ibu download di Kementerian Pendidikan, nanti ada linknya akan saya bagikan, atau ibu bisa akses sendiri di internet. Di situ nanti lengkap, tinggal ibu cocokkan sesuai enggak nih dengan karakteristik keadaan sekolah yang ibu tempat mengajar. Nah, jadi seperti itu. Dulu saya juga sama ya Bapak dan Ibu, ketika saya mengetahui ATP itu apa sih, capaian pembelajaran itu apa sih, karena kita emang udah terbiasa dengan K13 yang kita jalani, akhirnya kita nggak ada dorongan untuk mempelajari tentang kurikulum merdeka. Nah, salahnya kita di situ. Kalau kita nggak mulai start, kayaknya nggak mungkin kita bisa memahami kurikulum yang baru ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu penyakit kita semua, kayaknya sudah menikmati hal yang ada. Padahal kalau kita ulik sedikit aja, pasti kita akan ketika paham akan enak kesananya. Kemudian alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Jadi dan Bapak dan Ibu yang perlu ketahui, untuk membuat alur tujuan pembelajaran, yang paling pertama ada dibuat capaian pembelajaran. Tadi capaian pembelajaran Bapak dan Ibu bisa akses melalui Kementerian Pendidikan, yaitu dari internet, kemudian bisa searching dari berbagai tempat-tempat pendownloadan, itu sudah banyak yang menyediakan. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ketika kita membuat ATP, apa sih fungsinya? Nah, yang pertama, fungsi dari alur pembelajaran adalah sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pelajaran di akhir fase tersebut. Kemudian tujuan atau fungsi dari TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek: kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran atau ATP, alur tujuan pembelajaran, kalau kita artikan adalah memiliki fungsi yang sama dengan silabus. Mungkin Bapak dan Ibu udah nggak asing dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Jadi yang perlu kita ketahui, untuk menyusun ATP, kita harus tahu bagaimana itu cara menyusunnya. Kita mulai dengan dari capaian pembelajaran harus kita sudah ketahui. Kemudian fungsi-fungsinya juga kita harus ketahui. Kemudian disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu, karena waktunya singkat. Nah, bagaimana sih cara penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP? Yang pertama, yaitu kita menganalisis capaian pembelajaran. Kenapa menganalisis, bukan membuat? Karena tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk capaian pembelajaran itu sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi kita tinggal mendownload, kemudian analisis sesuai nggak dengan sekolahan atau karakteristik yang ada di sekolah kita, tempat kita mengajar. Jadi sudah dipermudah ya Bapak dan Ibu. Kemudian identifikasi kompetensi. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa lihat di buku pendamping Ibu atau modul ajar yang Ibu miliki. Mulai dari misalnya pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menganalisis setiap elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Jadi nanti Bapak dan Ibu, setiap materi pembelajaran itu harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Satrio di awal, profil Pancasila itu salah satunya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di situ ada mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan seterusnya. Kemudian rumuskan tujuan pembelajaran. Maksudnya apa sih? Ketika kita ingin menyusun ATP, kita harus merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian susun tujuan pembelajaran secara linear, kemudian tentukan lingkup materi, dan yang terakhir tentukan jumlah jam pelajaran diperlukan. Kayaknya Bapak dan Ibu sudah gak asing ya. Untuk menyusun alur tujuan pembelajaran ini sama dengan membuat silabus yang Bapak dan Ibu buat ketika di kurikulum K13. Nah, tadi di awal saya bilang kalau kita ingin membuat ATP, kita harus
menganalisis capaian pembelajaran yang telah kita buat. Nah, capaian pembelajaran itu maksudnya apa? Pasti Bapak dan Ibu bertanya, capaian pembelajaran apa sih? Nah, capaian pembelajaran ini adalah merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Tadi juga di awal oleh pemateri Pak Daud ya telah menyampaikan kemarin telah diadakan untuk siswa-siswa yang inklusif ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu untuk pencapaian pembelajaran siswa yang inklusif itu berbeda-beda. Artinya siswa yang ABK, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu ada yang, mohon maaf ya, ada yang belajarnya lambat dan ada yang belajarnya super cepat. Nah, itu termasuk ABK juga. Nah, itu untuk capaian pembelajaran harus kita bedakan Bapak dan Ibu. Tidak boleh disamakan dengan siswa yang lainnya. Terus kemudian rumuskan tujuan pembelajaran. Setelah Bapak dan Ibu memahami CP, pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Nah, disinilah dituntut kreativitas Bapak dan Ibu. Tadi kan kita harus belajar secara linear ya dalam menyusun ATP. Artinya ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita diharapkan di era digitalisasi sekarang ini menggunakan pembelajaran digital. Artinya bisa menggunakan audio visual atau kita visual saja seperti ini, atau menggunakan video itu audio visual. Jadi kita harus diharapkan guru ini harus mengikuti era perkembangan zaman. Jangan guru kita hanya berdiam diri dan tidak mau mengikuti perkembangan zaman, yang akhir kita akan tertinggal oleh murid kita sendiri nanti dalam pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran terdiri dari, nah ini yang Bapak dan Ibu harus pahami. Ketika kita membuat ATP, kita harus tahu tujuan pembelajaran itu terdiri dari apa aja. Yang pertama adalah kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang didemonstrasikan oleh peserta didik. Kenapa didemonstrasikan oleh peserta didik, bukan oleh guru? Karena dalam kurikulum Merdeka ini semuanya berpusat pada peserta didik. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu ketika ingin menyusun ATP ini, Bapak dan Ibu harus mengutamakan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua, konten. Nah, yang tadi saya sampaikan, konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Jadi kita harus pandai-pandai bikin konten Bapak dan Ibu ya sekarang. Bukan hanya di YouTuber saja, terus bukan hanya aplikasi yang telah dimainkan oleh anak, itu kita juga harus gunakan. Contohnya saya ketika mengajar itu mengirim tugas, tolong ya add atau tag nama Bapak di akun Bapak, misalnya di akun Instagram. Nanti ketika kamu ingin mengirim gambar, kamu tag Bapak. Jadi itu pembelajaran seperti itu membuat kita bisa mengontrol media sosial anak didik kita. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Kebetulan saya waktu lagi ikut pelatihan sebagai sekolah penggerak di SDM 03, saya diamanatkan oleh Ibu Kepala Sekolah mengikuti sebagai guru PJOK. Makanya saya lebih memahami tentang materi pelajaran PJOK. Nah, ruang lingkup materi dapat ini, contoh ruang lingkup ya Bapak dan Ibu. Ruang lingkup materi dapat dilihat dari standar isi pada kurikulum yang berlaku. Nah, sekarang kurikulum yang berlaku itu adalah kurikulum Merdeka. Standar isi sendiri merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, jadi nanti di situ dimulai dari PAUD sampai SMA. Nah, contoh pelajaran PJOK misalnya ya. Di sini ada ruang lingkupnya, itu aktivitas fisik melalui permainan, aktivitas fisik dan permainan, kemudian kesehatan. Karena dalam pelajaran PJOK itu enggak lain pasti bab pertama tentang gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif ya Bapak ya. Pasti itu geraknya. Cuma nanti setiap jenjang itu beda-beda. Kalau di kelas 1 mungkin hanya melompat, terus kemudian hanya mengangkat tangan. Nanti kelas berikutnya gerakan manipulatif itu berbeda-beda, ada yang main skipping, kemudian bermain bola, terus kemudian nanti bermain baseball. Jadi semakin tingkatannya semakin sulit untuk melaksanakan kegiatan aktivitas fisiknya. Saya lanjutkan. Nah, yang perlu diingat, ini waktunya cepat ya, saya nggak bakal lama. Yang perlu diingat,
Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Saya ulangi, alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran harus disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Di kita sekali lagi, setiap sekolah nanti untuk pembuatan ATP-nya berbeda-beda sesuai karakteristik sekolah tersebut. Makanya sekarang nggak bisa copy paste ya Bapak dan Ibu ya. Untuk alur tujuan pembelajarannya, paling nanti kita dalam penyusunannya ketika CP-nya itu kita sesuaikan. Kan kalau sekarang Bapak dan Ibu mungkin untuk pembuatan RPP, silabus tinggal di print sama operator. Jadi ibu butuhnya kelas berapa, di print, nggak pernah dibaca dan tidak pernah menyusun sendiri. Tapi untuk sekarang diharapkan ya emang begitu ya Mbak. Iya begitu kan ya, pengalaman yang ada seperti itu kita. Jadi kita ngajar, masuk kelas, ya udah gitu aja. RPP pasti ditanyain ada di mana, di kantor, padahal belum ada. Langsung kita WA, tolong Pak print RPP saya. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu karena sudah disediakan oleh pemerintah dengan begitu mudah bisa mendownload, nanti tinggal Bapak dan Ibu susun sesuai dengan arahan dari pemerintah yang telah diajukan dalam kurikulum Merdeka. Nah ini thanks, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah sebelum saya akhiri, di sini ada LK ini lembar kerja, tapi saya nggak mau LK ini nggak dikerjakan hari ini juga karena waktunya masih banyak ya, sampai jam 11.30. Saya terbiasa untuk mengerjakan soal, saya juga menerapkan ke anak didik saya, pahami dulu, kalau nggak paham nggak usah dikerjain, percuma. Saya juga salah satu tipe guru yang jarang ngasih PR kalau di sekolah. Karena kalau PR kebanyakan sekarang yang riuh pasti orang tuanya, bukan anaknya. Lebih baik kita lihat di kelas anak mengerjakan, di situ real nilai yang mereka dapat. Nah ini ada LK. Sebelum saya share akan saya buka dulu ya, saya jelaskan. Ini ada dua ya Bapak dan Ibu, ada dua jenis alur tujuan pembelajaran, dua format yang akan saya kirimkan nanti. Nah Bapak dan Ibu bisa mau pilih format yang mana yang gampang, tapi menurut saya ini dua-duanya gampang. Kenapa? Karena nanti untuk rasional, nah ini nanti ya alur tujuan pembelajaran, mata pelajarannya Ibu tinggal pilih sendiri atau Bapak dan Ibu pilih sendiri. Ini mata pelajarannya saya dalam kurung, nanti Ibu ganti. Kemudian fase titik-titik, nah Ibu mau pakai fase apa? Tadi jelaskan sama Pak Satrio, fase A yaitu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Nanti Ibu dan Bapak tinggal pilih fase yang Bapak dan Ibu mau buat. Di sini tinggal Ibu tulis nama Bapak dan Ibu, kemudian sekolah Bapak dan Ibu. Nah rasional ini maksudnya apa sih Pak rasional? Nah ini rasional ini maksudnya nanti Bapak dan Ibu dalam menulis rasional ini, Bapak dan Ibu bisa lihat dari buku dan materi yang akan disampaikan nanti. Nanti untuk rasional ini bisa mencakup bahkan sampai 1 tahun pembelajaran kita. Ini nggak usah ganti-ganti ya Bapak dan Ibu ya. Nah dalam rasional ini nanti akan memuat definisi mapel, kemudian fungsi dan ruang lingkup. Definisi mapel maksudnya apa? Di situ nanti kita menuliskan alasan kenapa siswa harus mempelajari pelajaran yang akan kita sampaikan pada saat pembelajaran. Terus kemudian kita sambung dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Nah untuk yang kedua fungsinya kompetensi-kompetensi yang kita bekali kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup, yaitu kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi nanti rasional ini kita susun yang pertama dari definisi mapel, yang kedua fungsi mapel tersebut, dan yang ketiga ruang lingkup yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian di sini juga ada capaian pembelajaran
yang tadi saya sudah bilang, capaian pembelajaran ini silakan Ibu analisis dari capaian pembelajaran yang telah disediakan oleh pemerintah. Silakan searching, nanti di situ ada di Kemendikbud, di situ tentang capaian pembelajaran. Kalau Ibu klik di Google capaian pembelajaran kurikulum merdeka, itu biasanya nanti tinggal download. Ada capaian pembelajaran bahasa Indonesia, ada capaian pembelajaran PKN. Di situ nanti udah tersedia semua dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA. Jadi nggak usah dipersulit lagi ya Bapak dan Ibu. Nanti tinggal Ibu download, kemudian analisis, dan kemudian Ibu copy paste sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian tujuan pembelajaran tadi saya sampaikan, perkiraan jumlah jam. Nah, ini perkiraan jumlah jam bisa Ibu laksanakan satu pertemuan berarti 2 jam ya biasanya ya. Dan bisa juga 1 minggu. 1 minggu itu biasanya 4 sampai 5 jam ya. Kalau 1 minggu ada yang 2 pertemuan berarti bisa 4 jam. Ada juga yang sampai 5 jam. Seperti matematika itu biasanya 5 jam dalam 1 minggu ya. Bisa hari Senin kita belajar 3 jam, kemudian hari Selasanya kita belajar 2 jam. Nah, ini nanti tinggal Ibu sesuaikan. Kemudian berikutnya kata perasa kunci atau topik atau konten inti atau penjelasan singkat. Nah, ini untuk materi pelajaran-pelajaran tertentu. Nanti ada beberapa kata mungkin yang akan Ibu sampaikan agar anak itu bisa mengerti. Karena di dalam buku itu banyak kata-kata yang tidak dimengerti oleh anak. Maka kita sudah sediakan nanti sebagai bahan acuan kita ketika ada anak yang bertanya, guru nggak cepat-cepat langsung buka HP. Karena kita sudah menyusun, insya Allah kita ingat apa yang kita sampaikan nanti untuk kata-kata sulitnya. Kemudian profil Pancasila, di sini apa yang kita cantumkan misalnya dalam pembelajaran olahraga ya. Pembelajaran olahraga misalnya ada permainan sepak bola. Nah, profil pelajaran Pancasilanya yang pertama pasti akan kita pasti akan kita cantumkan itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Setiap segala sesuatu diawali dengan doa. Kemudian kita cantumkan yang satunya lagi misalnya bergotong royong, arti kerjasama. Nah, dalam permainan sepak bola apabila tidak bekerja sama kayaknya nggak mungkin untuk mencapai tujuan ketika ingin mengalahkan tim lawan. Nah, nanti itu akan kita sampaikan ke anak. Nah, ini yang terakhir, uniknya dari kurikulum mereka ada glosarium. Kita di situ dituntut guru mencari kata-kata yang menjadi sulit untuk anak cerna, itu guru juga harus bisa memahaminya. Jadi sebelum anak bertanya kita sudah menyediakan jawabannya. Kayak dari kata-kata instruksi, terus kemudian dari kata-kata misalnya identifikasi, itu biasanya anak-anak nggak paham ya. Kalau di buku tema biasanya ada ya, anak-anak tolong identifikasi bacaan di bawah gitu ya. Identifikasi apa sih Pak? Nah, itu kita harus sudah tulis nih di sini, identifikasi sama dengan ini nih. Nanti pembelajaran kita akan sampaikan, kalau Ibu emang membawa ATP-nya kan enak. Tinggal oh ini berarti anak ini. Jadi kita sedia payung sebelum hujan ketika mengajar. Karena selama ini kita RPP tahunya numpuk ya. Nah, ini untuk pembelajaran di kurikulum merdeka, ini kita dibuat sesingkat ini, cuma 1 lembar Bu kita kalau mau ngajar. Cuma 1 lembar kertas. Gak usah banyak-banyak. Ini untuk lembar kerja yang pertama. Nah, untuk lembar kerja yang kedua, ini sama sih. Saya nggak membedakan. Sama, nanti nama sekolah, rasionalnya tadi sesuai dengan yang telah saya sampaikan, yaitu rasional ini berisi tentang definisi mapel, kemudian apa tujuan siswa mempelajari pelajaran ini, kemudian fungsi dari pelajaran ini apa, kemudian ruang lingkup dari pelajaran ini apa. Nanti tinggal Ibu tulis di rasionalnya. Terus kemudian capaian pembelajarannya sama, elemen-elemennya juga sama. Elemen ini cuma diganti dari kata yang tadi, kata, frasa kunci, konten inti. Nah, ini diganti elemennya. Nanti kalau Bapak dan Ibu saya kasih waktu 10 menit, kalau belum selesai juga akan saya berikan contoh yang sudah jadi ya, biar Bapak dan Ibu bisa bawa bekal pulang ke rumah ya, gitu aja ya. Ya, yang sudah jadi aja nanti. Terus kemudian setelah kita membuat elemennya, di sini ada nih Bapak dan Ibu, coba dilihat, perhatikan. Di sini ada alur tujuan pembelajaran.
Ini nanti sesuai mapel. Kemudian juga sama, ada kata frasa kunci, topik, konten, dan penjelasan singkat. Nah, ini ada indikator penilaiannya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila apa yang akan Ibu cantumkan. Terus ada perakiraan jam dan glosariumnya. Nah, seperti itu. Kayaknya untuk mempersingkat waktu mendingan saya kasih contoh yang udah jadi aja ya. Ntar LK-nya bikin sesuai materi pelajaran Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing gitu ya. Nah, iya. Tenang Bu, saya membaik. Nah, lanjut ya. Ini untuk contoh yang pertama, misal yang ini nih. Nah, ini yang pertama ya. Nah, ini yang pertama. Ini pelajaran bahasa Indonesia saya membuat. Alur dan tujuan pembelajaran dalam rangka pengembangan modul ajar ya. Bahasa Indonesia jenjang sekolah dasar SD fase B kelas 3. Berarti fase B ya, kelas 3 ya. Nah, ini penulisnya nanti sudah saya contohkan. Narasionalnya tadi kan terdiri dari definisi mapel, fungsi, dan ruang lingkup. Nah, ruang lingkup. Nah, ini kalau kita tulisnya seperti ini Bu jadinya nih. Ya, definisi mapelnya adalah kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir merupakan fondasi dari kemampuan literasi. Semua bidang kajian, bidang kehidupan, dan tujuan-tujuan sosial menggunakan kemampuan literasi. Jadi kita di situ kenapa harus mempelajari ini? Nah, itu kan dibilang tadi ya, definisi mapelnya adalah sebagai alasan kenapa siswa mempelajari ini. Dan kalau saya pertingkat, yaitu di sini nanti kita diharapkan untuk menganalisis buku atau modul ajar yang akan kita gunakan ketika kita mengajar di kelas. Jadi Bapak dan Ibu ketika mengajar di kelas jangan lupa ya, jangan lupa bukunya diperhatikan dan dianalisis biar kita nanti dalam pembuatan ATP-nya, pembuatan capaian pembelajarannya, pembuatan modul ajarnya itu enggak salah atau menjadi sinkron. Saya lanjutkan. Nah, untuk capaian pembelajarannya, nah ini sini ada capaian pembelajarannya, ya bisa kulihat ya. Capaian pembelajarannya, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya. Kemudian juga pelajar mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks informasional, memahami penokohan dan pesan dari teks narasi. Pelajar mampu mengungkapkan gagasan dalam kerja kelompok dan diskusi. Pelajar mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Pelajar mampu membaca dengan fasih. Jadi semuanya berfokus kepada pelajar ya. Jadi kita metode-metode mengajar kita yang lama silakan Bapak dan Ibu berreinkarnasi ya menjadi guru-guru yang modern. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini Bapak dan Ibu bisa lihat di buku. Ya, tinggal Ibu copy paste di buku pembelajaran atau buku yang sebagai pendamping Ibu ketika mengajar di sekolah. Di sini udah ada contohnya misalnya 3.1 untuk materi bab 3 ini ya Bapak dan Ibu. Pelajar membuat media. Di sini udah ada nanti di buku yang menjelaskan instruksi lisan terkait tujuan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, perakiraan jumlah jam ini nanti sesuaikan dengan kalender pendidikan yang Bapak dan Ibu miliki. Karena setiap tahun pasti kalender pendidikan berbeda-beda ya. Ini hanya sebagai contoh. Di sini saya kasih alokasi waktu 5 jam pelajaran atau 5 kali 35 menit. Nah, di sini kata atau frasa kunci, topik atau konten inti atau penjelasan singkat. Kata atau kata kuncinya itu instruksi lisan dan komunikasi. Kemudian topik atau konten inti yang akan kita gunakan dan mengidentifikasi dan menjelaskan instruksi lisan. Kemudian penjelasan singkatnya yang akan kita sampaikan adalah fokus pembelajaran adalah pelajar belajar untuk memahami instruksi lisan yang lebih kompleks terkait topik. Kemudian dari hasil pemahamannya pelajar mengungkapkan dalam bentuk infografis atau video sederhana. Nah, jadi kita nanti ketika kita sudah menyampaikan pembelajaran, jangan lupa Bapak dan Ibu, kalau kita ingin
dikenal sebagai guru yang mengikuti era zaman globalisasi, itu tugas jangan hanya tertulis saja Bapak dan Ibu ya. Kita hanya juga harus menugaskan anak berupa bentuk video atau konten-konten. Misalnya kalau dulu kan kita mengerjakan PR, tolong kerjakan halaman sekian, nanti kumpulkan hari Senin misal. Tapi kalau kalian seperti itu, Ibu kasih waktu nih sampai 1 minggu misalnya Bapak dan Ibu, tolong kamu praktekkan satu kegiatan yang mencerminkan sikap gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Contoh seperti itu. Nanti kan dia pada buat konten tuh temannya. Apa kita buat grup, apa buat kelompok 1 sampai 5 orang dan seterusnya. Jadi kita harus pelajar mengungkapkan dalam bentuk infografis atau video sederhana. Jadi kita untuk memberikan tugas jangan berpatokan pada tulisan saja. Nah, ini kemudian profil pelajar Pancasila. Apa yang ingin kita kaitkan? Nah, karena saya tadi tentang bab yang tadi telah saya sampaikan, maka saya di sini untuk mengaitkan profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Kenapa saya bernalar kritis mengaitkan profil Pancasilanya? Karena siswa di sini nanti akan mengumpulkan, membandingkan, mengklasifikasikan, dan memilih informasi dari berbagai sumber dan mengklarifikasi informasi dengan bimbingan orang dewasa. Jadi di sini dalam materi pembelajaran ini, kalau emang di sini materinya menuntut anak untuk berpikir menggunakan otak kanan dan otak kirinya, berarti kita nanti akan kaitkan dengan profil Pancasila itu bernalar kritis. Jadi jangan kita asal-asalan, udah profil Pancasila ada 6 yang mana aja, yang penting ada pelajar Pancasilanya. Nah, itu jangan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita analisis dulu tujuan pembelajarannya apa, capaian pembelajarannya apa. Nah, berarti untuk profil pelajar Pancasilanya apa yang harus kita kaitkan? Ini diam, paham apa ngantuk ini? Tapi paham nggak Bu? Sedikit aja saya nanya, nggak banyak. Paham ya? Karena kita nanti pulang dari sini, kita sudah diutus sama sekolah masing-masing, diharapkan pulang bisa membawa apa? Materi yang Ibu dapat pada hari ini, gitu ya. Ya, untuk membuat ATP ini mudah Bu sebetulnya kalau Ibu mau setar. Kadang-kadang kita belum setar udah merasa gagal, itu yang susah. Tapi kalau Ibu udah mulai setar, terus kemudian yang belum tahu diulik terus, pasti bisa. Nah, yang terakhir glosarium, instruksi. Tadi kan saya bilang ya, ada beberapa kata yang harus kita siapkan ketika nanti anak bertanya, sedia payung sebelum hujan. Ketika kita melaksanakan pembelajaran, jangan sampai guru ini terlihat tidak sempurna. Tadi sampaikan Pak Satrio, guru itu the best ya, nggak ada kurangnya. Kalau ditanya aja, kalau misalnya kita nggak bisa, udah, kalau Bapak kasih tahu nanti keenakan kamu dong. Nah, padahal kita emang kagak tahu ya. Nah, itu ngeles kalau jadi guru, harus pintar ngeles. Nah, glosarium itu kata-kata yang kata-kata sulit atau kata-kata yang punya makna, itu kita tulis di situ. Contohnya di situ ada instruksi. Apa sih arti instruksi? Yaitu perintah atau arahan melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas. Ini biasanya bisa kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada kata-kata yang sulit kita cari di situ, tapi kalau kita mau searching juga bisa, tinggal kita tulis di Google, itu biasanya keluar makna dari kata yang kita ingin tahu maknanya. Terus kemudian yang kedua ada infografis. Apa sih infografis? Yaitu informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan elemen visual seperti grafik, gambar, ilustrasi, dan tipografi. Tapi kalau untuk tugas berbentuk infografis kayaknya sudah ketinggalan zaman ya. Kalau sekarang itu banyak tugas itu berbentuk video, karena lebih enak mengarsipkannya dulu. Misalnya tugas video membaca kelas 1 ya, misalnya menendang bola untuk pelajaran olahraga. Ya udah, itu di rumahnya pada nendang bola, ngirim video, nanti kita cut, kita jadikan satu, jadilah media pembelajaran, kita upload di YouTube. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, sebagai arsip kita. Karena sekarang kalau menyimpan arsip melalui flash disk atau melalui data pribadi kita, kayaknya susah untuk untuk diamankan. HP-nya hilang atau PC-nya rusak, hilang data kita semua. Lebih baik apa? Kita simpan di media-media sosial untuk mempermudah kita membuka kembali arsip-arsip pembelajaran yang telah kita sampaikan atau tugas-tugas yang telah kita berikan ke anak didik kita. Nah, waktunya
sudah mau habis ya. Kita pasti nyampe setengah 12 apa sekarang aja penutup ini? Sekarang biar buru pulang ya. Saya juga lapar sama. Ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kemudian saya nggak berharap Bapak dan Ibu paham, yang penting tahu dulu dan sedikit paham. Oh seperti itu ya. Berarti kalau dapat kita artikan, ATP disusun mandiri, kemudian CP langsung dari pemerintah, kemudian nanti kita cari kompetensi pembelajaran yang harus dicapainya sesuai dengan karakteristik sekolahan yang kita tempat mengajar. Dan juga perlu Ibu ingat, CP yaitu sama dengan artinya dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar kalau di kurikulum K13. Sedangkan ATP yaitu adalah silabusnya, dan modul ajar adalah RPP-nya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata es. Nanya apa Pak? Ngopi di rumah ntar mampir. Waktunya. Mau nanya apa emang Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa. Ini juga pertanyaan ada di dalam hati saya juga ini. Bagaimana cara mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka? Karena kita di sini hanya mengetahui konsep-konsepnya aja ya. Kurikulum Merdeka harus merubah paradigma kita, ya kan ya Pak ya? Terus bagaimana cara mengubah mindset kita, kemudian RPP diganti ini, silabus diganti ini. Nah untuk untuk cara mengajarnya tetap sama, tapi kita harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Oh ya siap. Jadi secara garis besar gini aja Pak Romli ya. Ini nggak bisa saya jawab secara lengkap. Pak Romli kan minta videonya. Nanti saya bikin video dulu di kelas ya. Oke. Ya. Nah untuk pembelajarannya kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, setiap guru itu pasti mengajar sama ya Pak ya. Cuma harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah kurikulum yang berlaku pada saat ini adalah kurikulum Merdeka yang hari ini kita pelajari dan kita dalami bersama. Jadi kita belajar bersama dulu. Untuk cara mengajarnya harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Karena banyak mindset guru, saya udah enak dengan kurikulum yang kemarin, ngapain sih diganti-ganti gitu kan Pak ya? Ya, pasti mindsetnya seperti itu. Ini kalau kita bahas lagi, nanti waktunya nggak cukup karena kita cuma sampai jam 12. Sebetulnya nih seneng nih kalau ada yang bertanya begini. Jadi kita bisa lebih hidup dalam. Mau bantu jawab? Ya, ini dibantu rekan saya mungkin. Bu Naf silakan. Pertemuan terakhir, terus mau kemana Pak? Ini nanti ditutup sama Bu Naf langsung ya? Enggak? Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ulia. Saya hanya sekitar bantu jawab aja ya, bagaimana pembelajaran di kelas dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Perbedaannya apa sih? Kalau untuk mengajar sama aja, cuma perbedaannya di sini kalau kurikulum Merdeka kita harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah,
dan di kelas itu kan kemampuan anak itu kan beda-beda. Ada yang low, ada yang sedang, ada yang di atas. Nah, kita tuh sebagai guru harus bisa menempatkan. Jadi ketika anak kader yang di atas, ya mungkin ada sistem pengayaan ya. Kalau yang di atas, nah kalau misalkan yang di bawah, ya kita ada bimbingan khusus di situ. Kalau misalkan untuk pembelajaran, menyesuaikan karakteristik peserta didik, karakter anak di sekolah tersebut seperti apa. Nah, di situ kita harus menyelami, harus tahu anak kita seperti apa. Udah belum Pak, Bapak? Nah, belum jelas Pak ya? udah cukup. Ya, udah cukup. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Bunda. Gitu Pak, jadi ya harus sesuai dengan karakteristik dan keadaan peserta didik, dan tambah satu lagi harus sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut, lingkungannya. Tapi tadi saya sampaikan Bu ya di awal ya. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf, dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aulia. Mohon izin ya teman-teman karena waktunya sangat mepet. Memang masih penasaran ya, penasaran karena di hari ini. Tadinya sih jam lewat 10 menit mau selesai, tapi masih banyak pertanyaan. Ini mohon maaf, ini tadi dari Pak Ketua juga Pak Sekretaris, kita mau prepare tempat ini sambil prepare ya 10